Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Misteri Firman. Dan seperti biasanya, melalui program ini kita akan membahas hal-hal yang masih menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang percaya, sehingga kita perlu untuk mengupasnya secara biblikal. Dan kali ini pembahasan kita adalah mengenai misteri kematian. Nah, kita bisa menerima khasiat dari kematian dan kebangkitan Kristus itu melalui percaya kepada Kristus dan dibaptis di dalam kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan ia juga berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan ini sendiri di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan 5 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi pembahasan mengenai baptisan itu sudah saya bahas di hari Senin kemarin di dalam program pendalaman Alkitab. Jadi saudara bisa menyimak, ada 2 seri nantinya yang akan saya bahas mengenai baptisan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kemudian kita dibaptis di dalam nama Yesus atau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kitab suci katakan bahwa kita dilahirkan kembali. Jadi kita yang tadinya mati oleh karena ketidaktaatan Adam, manusia rohani kita mati. Melalui kepercayaan, melalui iman kita kepada Kristus dan melalui baptisan kudus, manusia rohani kita tuh dihidupkan kembali dengan cara dilahirkan kembali oleh air dan roh. Manusia rohani kita itu hidup kembali sehingga kita bisa terkoneksi kembali. Hubungan kita yang tadinya terpisah dengan Tuhan itu disatukan kembali oleh karena Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus untuk menggambarkan kepada saudara, tidak ada seorang pun yang bisa terhubung kembali dengan Bapa, dengan Tuhan kalau tidak melalui Dia. Itu sebabnya kita patut bersyukur, karena tidak hanya kita dihidupkan kembali, tetapi kita dipulihkan di dalam hubungan kita yang semula dengan Tuhan. Yang tadinya hubungan kita tuh rusak oleh karena ketidaktaatan, tapi sekarang oleh karena ketaatan Kristus kita dipulihkan. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6 berkata demikian, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara patut bersyukur bahwa dengan kebangkitan Kristus yang kita boleh terima, kematian yang kedua itu tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita. Nah, bagi saudara yang masih bertanya-tanya dengan kematian kedua itu apa, ayo kita baca lagi ayat firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi sudah jelas ya, kematian yang kedua itu bicara kematian kekal, penghukuman kekal di dalam lautan api yang bernyala-nyala. Itu adalah neraka yang mengerikan, saudara. Saya berharap juga saudara tidak mengikuti Tuhan oleh karena saudara takut neraka saja, tapi biarlah saudara mengikuti Tuhan untuk alasan yang lebih kuat, oleh karena saudara mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dengan segenap hidupnya. Nah, kalau kita baca Wahyu 21 ayat 8 tadi, di situ digambarkan bahwa kebanyakan dari mereka yang mengalami kematian kedua itu adalah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaannya sekarang, masih adakah kesempatan bagi orang-orang jahat, saudara? Ini tegas, bagi orang Kristen, kita diselamatkan tuh bukan karena amal, karena kebaikan, karena kemurahan kalian,
atau karena ibadah, karena saudara rajin kebaktian. Bukan itu. Saudara diselamatkan itu semata oleh karena anugerah melalui penebusan Yesus Kristus. Yesus sudah menebus hidup kita, kita cuma simpel percaya bahwa Ia sudah menebus dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk diselamatkan. Nah, cukup dengan iman kepada apa yang firman Tuhan katakan itu, kita diselamatkan. Kebaikan, kebajikan kita, ketekunan, kerajinan kita beribadah itu adalah buah dari keselamatan kita. Tetapi itu tidak menyelamatkan. Jangan sampai nanti saudara berpikir, oh aku ini semakin yakin ke surga karena aku sudah baik, karena aku sudah rajin ibadah. Saudara sombong itu namanya. Tetap sampai kapanpun atau seberapa banyak pun jasa yang kamu lakukan bagi kerajaan Allah, seberapa baiknya pun engkau bagi sesamamu, seberapa tekunnya engkau berbakti di gereja, bahkan engkau menjadi pengurus atau bahkan menjadi pendeta gitu ya. Jangan sekali-kali berpikir bahwa oleh karena semua itulah kamu layak menerima surga. Bukan, itu namanya kesombongan. Sampai kapanpun, seberapa banyak pun jasa yang sudah kita perbuat bagi kerajaan Allah, kita harus tetap memandang bahwa kita itu diselamatkan oleh karena anugerah. Karena seberapa banyak pun perbuatan baik kita, tidak ada satu pun yang membuat kita itu layak masuk ke kerajaannya. Kita hanya butuh percaya. Kita harusnya mengingat kembali bahwa kita ini adalah seorang pendosa yang semata oleh karena kemurahan Tuhan saja bisa ikut Dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Semua jasa-jasa kita itu tidak ada nilainya di mata Tuhan kalau engkau melakukannya di luar keselamatan. Jadi masih ada kesempatan bagi saudara-saudara yang mungkin merasa hidupnya jahat, sudah hidup bergelimpangan dengan dosa, atau mungkin ada di antara saudara yang sekarang ini ada di dalam penjara menerima konsekuensi akibat kejahatan saudara. Mungkin saudara bisa bilang, oh nasi sudah jadi bubur, sudah tidak mungkin lagi aku bisa diperbaharui. Saudara salah, itu adalah bisikan iblis. Mungkin nasi itu sudah jadi bubur, tetapi ingat Tuhan berkuasa mengubah bubur jadi nasi. Bahkan Dia berkuasa mengubah bubur jadi beras lagi. Asal apa? Asal saudara percaya. Karena memang keselamatan itu sesuatu hal yang mustahil kalau bukan karena inisiatif Tuhan menyelamatkan kita. Mustahilnya tuh gimana sih? Orang diselamatkan kok hanya karena percaya, itu mustahil, gak masuk logika. Tetapi itu yang Tuhan nyatakan. Ketika ada seorang penjahat ya yang disalib di sebelahnya Yesus, ia menyadari dosa kesalahannya dan ia berkata bahwa kita ini disalibkan memang sudah sepantasnya karena itu adalah upah dari kejahatan yang kita lakukan. Tetapi Yesus ini Dia tidak pantas disalib. Karena apa kesalahannya? Sampai kemudian ia berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Dan Yesus menjawab di dalam Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi bagi orang jahat ini, Tuhan berbelas kasihan karena dia percaya. Demikian juga saudara, kita semua orang berdosa dan kita semua ini orang jahat di hadapan Tuhan. Mau saudara yang kelihatannya baik, mau saudara kelihatannya yang suci, alim, kita semua ini jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya kita semua perlu penebusan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Dan pembahasan kita mengenai kematian akan ditutup dengan hal yang pastinya membuat saudara semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa setiap orang percaya yang nantinya setelah mereka mengalami kematian secara lahiriah, artinya mati atau meninggal dunia, saudara tidak usah khawatir. Karena ketika saudara mati di dalam iman yang benar, saudara pasti akan mengalami kebangkitan. Dan saudara pasti akan dibawa pulang ke rumah Bapa. Dan apa yang Tuhan sediakan di rumah Bapa? Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi saya sangat bersyukur membaca ayat firman ini yang memberikan kita pengharapan bahwa ketika kita pulang, ketika kita meninggal dunia, kita pulang ke tujuan yang pasti, yaitu rumah Bapa di sorga. Dan di sana ada tempat tinggal yang sudah Yesus sediakan bagi kita. Saya tertarik dengan pertanyaan Thomas di sini. Bagaimanakah kami bisa pulang ke sana? Kami tidak tahu jalan ke sana. Nah, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu sebabnya ada istilah yang sangat keren sekali, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sorga kalau bukan diajak oleh orang yang punya surga. Itu sebabnya orang yang punya surga itu turun ke dunia ini, membuka jalan, membuka pintu untuk menuju ke sana. Sekali lagi, hanya yang dari sorga yang bisa membawa saudara pulang ke sana. Jadi adakah saudara masih berharap kepada jalan yang lain? Mungkin di dunia ini ada begitu banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju sorga, keabadian itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Lalu yang membuat hati kita semakin mantap, semakin bahagia adalah Yesus sendiri loh yang mempersiapkan tempat bagi kita di sana. Saya tanya, Bapa di dunia ini pasti akan memberikan yang the best gak buat anak-anaknya? Apalagi Bapa kita yang di sorga. Jadi saya sangat menolak ada konsep yang berpikir seperti ini. Ada orang yang katanya kalau hidupnya di dunia melayani itu pas-pasan, kebaikannya pas-pasan, nanti kalau di sorga nanti rumahnya pas-pasan. Ada yang bilang, oh nanti di sorga nanti tinggalnya di halaman, tidak ada rumah, cuma di padang yang luas gitu ya. Di sebuah padang rumput yang luas, tidak ada rumahnya katanya. Lalu ada yang bilang pernah pergi ke sorga, lalu dikatakan di sana ada rumah yang gak selesai katanya. Oleh karena bahan bakunya tuh dikirim dari bumi ini katanya. Lalu ada juga yang bilang, oh di sorga nanti ada yang gak dapat rumah, mereka jadi pengurus kandang babi, mereka akan jadi pengurus kandang kuda, dan mereka yang rajin pelayanan, mereka yang bisa dikatakan pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta besar, katanya di sana sudah di-kafling rumahnya, perumahan elit katanya. Rumahnya kayak istana dekat dengan tahta surga. Saya pikir hal semua itu ngawur, saya pikir ya. Tuhan itu baik loh. Masakan dia menyiapkan rumah yang gak selesai? Masakan ada yang gak punya rumah di sana? Tuhan sudah jelas mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan. Kalau Tuhan Yesus mempersiapkan, masakan dia harus nunggu bahan baku dari saudara? Orang-orang yang ngomong bahwa rumah mereka istana itu, saya pikir bahkan sampai ke surga aja pikiran kebanyakan orang-orang ini masih duniawi ya. Masih bicara soal kemewahan, masih bicara soal hierarki, strata-strata kehidupan. Padahal saya pikir semua orang masuk surga itu di mata Tuhan itu sama. Saya pribadi ya, kalau bisa masuk surga aja saya sudah bersyukur. Asal diizinkan masuk pintu gerbangnya aja sudah haleluya, puji Tuhan. Saya gak mau mikir apa-apa bahwa di sana ada istana atau enggak buat saya, enggak. Yang penting saya bisa berjumpa dengan Yesus. Itu aja kebahagiaan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati lewat pembahasan kita di dalam program Misteri Firman kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info terbaru dari channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di next episode. Tuhan memberkati saudara semua dan shalom.